Seru Mafia. Seruan mahasiswa VIA. Halo teman-teman, balik lagi nih di Seru Mafia. Bareng aku, Tania, dan narsum kita hari ini yang bakal bahas seputar anak kos nih. Kalian penasaran banget gak sih pastinya? Nah, apalagi kita udah undang narsum yang keren banget. Keren banget gak tuh? Keren banget ya pokoknya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh banget nih kenalan dulu Kak ke teman-teman yang nonton. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Roy, aku dari Prodi Perpajakan Angkatan 21. Halo Kak Roy. Halo, salam kenal semuanya. Aku udah kenalan sama Kak Roy, aku kepo nih gimana sih kabar Kak Roy hari ini? Alhamdulillah baik sih. Gimana Tanya kabarnya? Baik juga, apalagi ketemu Kak Roy kan, jadi Aduh. seneng banget aku. Nah, tadi kesini naik apa Kak kalau boleh tahu? Aku naik motor. Kalau di Malang kalau nggak bawa kendaraan ribet soalnya. Bener kan? Banget. Tapi motor di sini suka nggak mau ngalah ya. Iya bener. Kalau Tanya bawa motor nggak? Aku nggak bisa naik motor, aku beban ya sebenarnya, kayak diboncengin terus. Ya nggak apa-apa, kan ada temen, ya kan? Temen apa temen nih? Oke Kak, kan tadi aku udah nanya kabar. Aku kepo nih, gimana sih kesibukan Kakak hari ini? Kayak lagi sibuk apa sekarang ini? Kan akhir-akhir ini kan mesti kan mendekati UAS ya, jadi kak mau nggak mau tugas tuh banyak, jadi kak hektik agak tugas sama ada beberapa proker sama kepanitiaan sebelah gitu. Kalau Tanya gimana nih kabarnya? Kesibukannya? Aku sama sih, karena mau UAS juga. Ya, jadi bener kan? kayak kita udah nyicil-nyicil belajar, terus lagi prokeran juga kan. Tapi untungnya kita belum tipes ya Kak ya. OTW sih ini kita. OTW ya, tapi semoga kita sehat selalu ya. Iya, amin. Nih, kalau aku nggak salah dengar, kakak katanya tuh pernah jadi relawan pajak. Iya, Betul benar, ya? benar. Boleh dong diceritain nih ke teman-teman. Pasti teman-teman kepo kan? Dalam pajak itu kan kegiatan kerjasama sama DJP Kanwil 3 sama Tax Center UB. Nah itu program kerjanya dari Februari sampai April buat asistensi wajib pajak dari SPT pribadi sampai SPT badan. Nah kebetulan aku ditempatinya di KPP Malang Utara. Itu kayak kantor pelayanan pajak. Jadi langsung terjun ke masyarakat tentang sosialisasi tentang perpajakan gitu. Kita langsung kayak learning by doing langsung gitu. Berarti itu volunteer ya? Iya, bener Volunteer. banget. Kita terjun langsung ke lapangan, kayak ngejelasin gitu ke masyarakat. Wah keren banget nih. Boleh kayak teman-teman bisa kayak join gitu, gimana nih caranya Kak biasanya? Pokoknya nanti kalau asistensi relawan pajak itu setiap setahun sekali. Nah itu biasanya kalau opreknya itu di bulan Januari sama Februari. Sabi banget lah. Wah Nambah boleh nih, pengalaman ya kan. betul. Teman-teman yang mau join boleh banget buat ngisi-ngisi CV kan Iya, ya bener Kak? banget, bener. Tuh, nih ngomongin soal tadi berarti kakak tuh udah di Malang udah dari lama. Kebetulan aku udah kos dari semester 1. Kalau boleh tahu asalnya dari mana sih Kak? Aku dari Solo. Kalau tadi dari mana sih nih? Aku dari Jakarta. Jauh ya? Jauh banget. Berarti ngerantau ya berarti? Iya, benar. Dari kapan di Malang Kak? Aku dari September. Nah itu kan aku ikut organisasi semester 1. Jadi ada proker offline kan. Jadi mau nggak mau harus ke Malang tuh. Iya benar banget. Dari September sampai sekarang. Paling pulang kemarin cuma tahun baruan sama Lebaran. Berarti gitu. kurang lebih udah setahun ya? Ya hampir lah. Berarti udah lama banget nih, udah anak kos banget dah ya ceritanya nih. Oke, ngomongin soal ngekos, boleh dong kakak ceritain first impression pas ngekos tuh gimana sih? Waduh, first impression kan mesti kalau kita mau kos kan jadi agak overthinking dulu nggak sih kayak, benar. aduh ntar kalau misalnya kita kos makannya gimana? Terus ntar kalau misalnya kita sakit yang ngerawat siapa? Terus kayak nyuci juga bingung kan kayak gitu. Apa-apa kita ngelakuin sendiri Iya ya? bener, jadi kayak ternyata setelah kita ketakutan kita tadi ternyata nggak semenakutkan itu lah kos itu. Kalau dulu awal-awal persiapannya apa dulu Kak mau kos di first impression-nya? Kalau dari aku sih sama sih kayak gitu, takut ya, takut. Tapi ternyata karena kita di sini punya temen juga dan kebetulan aku ngekosnya bareng kan sama teman. Jadi sebenarnya nggak ngerasa sendiri juga sih. Jadi kayak kita bareng-bareng. Kadang kalau cewek kan masak bareng, ya kan. Terus kalau mau main juga kan gampang nggak sih Kak? Kalau boleh tahu, Tania sama temennya berapa anak tuh di kos? Aku cuma 3 doang. 3, asik lah. Ini Iya, ada asik temen sih. kan? Ini ada temen ya, Iya. seenggaknya nggak sendiri. Iya, Ya betul. Tapi Kak kalau ngekos itu kan kita dikasih uang jajan kan ya pastinya sama orang tua. Nah itu kalau dari kakak tuh malah makin dikit atau malah makin banyak sih uang jajannya?
kalau di kos kan mesti kan kita orang tua kan khawatir ya, jadi kayak langsung ngasih 1 bulan lebih gitu. Daripada di rumah lebih banyak kan di kos sih, jadi kayak Kalau ada di rumah sisa-sisa nggak gitu. dikasih apa-apa ya, Iya Kak. bener. Kayak kita makan juga dimasakin kan biasanya. Kalau di sini kan karena orang tuanya khawatir, jadi kayak ngasih uang lebih, jadi lebih banyak sih kalau dari aku. Lebih banyak ya. Kalau dari aku sendiri sama sih, pasti lebih Sisa nggak sih? banyak. Suka sisa, tapi karena teman-teman suka ngajak main ya, Aduh. jadi main terus nih. Iya, Jadi uang bener. jajan juga suka kepake lah, paling ya dikit-dikit. Ya nggak apa-apa lah, ntar kalau kurang bisa telepon mama. Bener banget, tinggal minta kan tinggal. Aduh jangan Iya. gitu dong. Ntar kalau minta terus nggak dikasih-kasih bulan selanjutnya. Oke, kita lanjut nih. Nah, pasti kan kalau ada dikasih uang jajan gitu, ada cara kakak ngatur keuangan. Itu mungkin ada tips buat teman-teman gimana nih cara kakak ngatur keuangan? Kalau dari aku ya mungkin langsung ini kan, akan sistemnya bulanan. Nah itu langsung aku bagi tuh 60%, 20% sama 20%. 60%-nya tuh buat kayak kebutuhan tuh kayak misal makan, terus kayak tugas, terus kayak biaya-biaya lain lah. Nah kalau yang 20%-nya lagi tuh buat keinginan tuh kayak misal ya kita check out, terus kita nongki itu pakai yang uang 20%. Terus 20%-nya lagi buat kayak aku sisihin buat kayak tabungan. Kebetulan aku juga kayak main investasi lah. Nah kayak Bener-bener. zaman now kan pasti banyak gak sih Buat di masa depan aplikasi-aplikasi. juga kan. Iya benar. Kalau tadi gimana nih bagi waktunya gitu, bagi uang? Kalau aku pasti sama sih, pokoknya dibajetin kan buat yang mana yang aku perlu banget, kayak makan itu kan pasti penting banget ya. Terus kalau yang sisanya tuh paling kayak yang nggak perlu, kayak sebenarnya kan kalau nongkrong main gitu kan agak nggak perlu juga kan, bukan kebutuhan utama ya. Paling ya Jadi- seminggu, ya Sabtu Iya, Minggu lah kita nongki-nongki gitu bener, kan. Iya. Apalagi kalau ada yang ngajak kan nggak ngajak mulu kan teman-teman. Masa main terus tiap hari, masa kayak gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin tips nih dari Kak Roy, udah ngasih tips. Aku mau dong nanya di luar itu, kayak misalkan kakak nih kalau ngekos lebih sering masak atau beli? Aduh, karena aku laki-laki ya, dan satu kosanku temen-temen juga kagak bisa masak. Wah. Jadi lebih seringan beli, jadi kayak kita keluar, kita beli makan. Dan aku punya cerita sih ya, waktu awal-awal kan kayak sok ide tuh ke pasar, mau masak sendiri. Terus kayak kita mau masak nasi, nggak mateng tuh nasi. Oh, nggak mateng, terus iya terus nggak gimana? mateng kan, terus aku tambahin air, ternyata juga nggak bisa. Itu jadi makan nasi air ya, Iya, nasi jadi- air, jadi stop ya, stop. Ya, lebih banyak beli sih kalau aku. Beli. Kalau cewek gimana nih? Biasanya masak Kalau nggak sih? cewek masak sih, tapi paling yang praktis kayak goreng-goreng, kayak goreng nugget, kentang itu kan praktis ya Kak. Tapi bisa masak kan? Agak kurang bisa sih, tapi kalau nasi goreng, telur itu bisa. Maksudnya yang basic-basic pasti Oke. bisa lah ya kalau kita nih. Nah berarti kalau kakak sering makan di luar atau beli kayak shop food gitu, ada nggak sih rekomendasi makanan yang enak? Aduh, kalau malam tuh kebanyakan ayam. ya Ayam, sih. bener Iya. ayam, betul banget. Mungkin kalau ayam bisa divariasin aja sih, kayak misalnya kayak sate, terus kayak geprek, lalapan. Nah itu lalapan banyak banget tuh di Malang, iya kan? Kayak pecel ya, Nah, gitu. terus kayak murah-murah kan pasti Mungkin kan. kalau rekomendasi kan Malang terkenal banget sama bakso Malang. Nah itu bakso banyak tuh yang enak, sama ada rawon juga kan. Iya, Rawon rawon. juga terkenal di Jawa Timur kan. Itu ada tuh rawon di Suat, enak banget gak sih? Apa tuh kak namanya? Depan Pizza Hut kalau nggak salah. Malang itu sering rame banget gak sih? Aku taunya yang Belum pernah nyoba ya? Belum, aku belum Next nyoba time kali ya. rawon. Ih, boleh kali kita jalan Iya, kan makan oke. rawon ya, bisa. Oke. Oke. Tinggal calling aja kan ya kita Gampang, Kak. Oke. Tadi udah bahas tentang makanan. Aku kepo banget nih sama suasana di kosan kakak tuh gimana sih? Lebih homey atau malah ada cerita-cerita horor? Oke, aku kan sebelumnya kan udah pernah 2 kali kos ya, udah pernah pindah. Nah di kos sebelumnya itu kan aku di perumahan. Nah di perumahan tuh lebih ke sunyi sih, jadi kayak nggak yang terlalu padat kayak yang, soalnya kan ada satpam, terus kayak pengunjung juga nggak terlalu banyak Nggak motor ada lewat. motor Nah itu lewat, lebih iya, ke kendaraannya. kayak rumah sih, kayak lebih homey. Tapi Komplek yang ya? yang kedua ini lebih agak rame sih, dan aku ada cerita horor nih. Boleh tuh kak diceritain. Dan yang kos kedua ini kan aku sering tuh kalau misal malam kayak wadah temen sebelah kayak udah tidur belum, saat tidur kan mau beli makan malam atau Iya, apa, nanya-nanya sering pasti. ngetok. Sering bareng, Nah, sering keluar bareng kan? bener, sering aku ngetok dinding gitu. Nah di sometimes itu temanku udah balik, ternyata aku ngetok tuh ada yang balas, gak tahu. Sempat habis itu aku takut banget kan, aku telepon temanku, kamu ada di kamar nggak? Roy aku balik. Nah aku bingung banget tuh langsung. Plot twist ya, ternyata Siapa tadi yang siapa yang balas ngetok? gitu Iya, kan? siapa yang balas, ketahuan
kakak nih? Abis itu aku nggak main ketok-ketok lagi sih, takut banget soalnya kayak gitu. Tapi berarti pas kejadian itu tuh Karo langsung telepon temennya. Iya. Tapi pasti setiap kos juga ada yang kayak gitu nggak sih? Ada sih, tapi kalau kosku sebenarnya aku belum pernah ngerasain itu. Tapi karena anaknya overthinking banget ya, dan kebetulan kamar kosku tuh ada jendelanya belum ditutup korden. Jadi kayak aku suka kalau mau tidur nih suka nengok kayak overthinking, ada yang ngeliatin nggak ya, apa ada yang lewat gitu kan, serem kalau tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Aku sana habis ini kasih korden sih. Bahaya banget nggak sih kalau boleh juga dibeliin kali ya, ordernya kirim ke kosanku, pasangin sekalian kali. Iya, iyalah. Berarti ada kalau kosan pertama itu lebih homey, tapi karena pindah sekarang ini ada horor, tapi cuma sekali 2 kali sih, selebihnya asik juga kok. Karena ada temennya ya. Bener. Berarti nggak ada mau pindah kosan lagi kan? Untuk sekarang kayak belum sih, soalnya juga belum nemu kayak yang cocok lagi gitu loh. Kalau 3 kali pindah ntar dapat piring lah kan, 3 kali nih pindah mulu. Oke. Nah, karena kan kita ngekos, pasti tuh kita ngerasa suka homesick nggak sih Kak? Homesick pasti nggak sih Kak? Pertama kali mungkin 1 minggu 2 kali kan tetap homesick ya. Nah itu tergantung kita aja bagaimana Kak nanganin homesicknya itu. Nah kalau dari Kak Roy tuh gimana nanganinnya? Nah aku Kak sering banget sih kayak ngabarin orang tua, kayak misal paling nggak orang tua tuh mesti kadang random banget tuh. Kalau malam-malam nongkrong tuh suka ditelepon kayak gimana gitu. Mungkin dari aku sering ngabarin ke orang tua aja sih gitu. Berarti cara Kakak nyikapin homesicknya ini dengan nelpon ya, nggak sering ngabarin atau kalau lagi keluar sama temen kayak kita ngepa foto kan, aku lagi di sini nih mah gitu kan. Tapi Kakak kalau boleh tahu nih anak keberapa sih? Aku bungsu jadi agak lebih manja ya, diperhatiin banget. Iya. Berarti kalau aku juga sama bungsu. Sama banget ya. Kita lebih manja gitu kan Kak, apalagi tiba-tiba kita ngerantau jauh, jadi pasti homesicknya kerasa banget. Tapi kalau dari kakak Karo ini gimana nih? Aduh kakakku jarang banget sih, lebih ke mama ya. Jadi aku juga dekat ke mama sih, jadi yang sering lebih banyak nanya mama gitu. Tapi pasti suka di grup keluarga ngasih kabar gitu ya. Video call bareng kan sama keluarga ya. Itu kan udah kangen banget sih, ntar ke video call gitu. Kalau nggak zooman kan? Iya betul. Oke. Nah biasanya Kak Roy kalau di kosan itu suka gabut nggak sih Kak? Kadang sih kalau misal kayak kita udah selesai nongki atau apa, ngapain. Nah itu biasanya ngapain Kak kalau lagi gabut gitu di kosan? Aduh kalau misal hujan gabut, aku seringan nonton sih kan Netflix and chill. Tapi chillnya nggak yang ke arah itu? Enggak dong. Iya bukan ya. Lebih ke nonton sih, kayak nonton film kan ada kayak ada film terbaru. Chillnya kita chill santai kan? Iya. Kayak gitu. Kalau enggak misal gabut juga kan ada, kita kan online jadi kayak misal telepon sama teman-teman, bondingnya lewat online tuh kan. Karena kita anaknya gitu. emang milenial banget, jadi kayak Zoom, laptop, kan kayak capek tapi nggak sih Kak? Ya kalau tadi gimana tuh kalau misal gabut ngapain aja? Karena kan aku bareng sama temen ya, paling juga nonton. Kalau cewek tuh apa sih paling skincarean bareng, masker-maskeran, kalau nggak masak kan, masak bareng kayak ya kita coba-coba gitu. Cerita juga nggak sih gibah gitu? Julid ya kalau cewek kan lebih suka gosipin siapa nih, ada informasi baru nggak gitu kan. Hati-hati nih temennya Tania. Nggak, tenang, aku nggak makan temen kok. Oke, aman ya? Aman. Terus kalau dari cerita-cerita Kakak nih, ada nggak sih cerita yang seru bareng teman-teman di kosan? Kalau misal temen kos kan biasanya kayak sering banget tuh pindah-pindah kayak temen kos main ke kosanku. Kadang aku juga main ke kosnya teman. Nah itu biasa kalau misal ada bola itu bisa kan nobar bareng di kos. Terus kadang juga kita sewa PS. Kadang kita PS-an sampai subuh, sampai dimarahin tuh sama tetangga kos. Gara-gara saking asiknya ya, kan. Tapi emang salah sih akunya. Tapi emang seru sih kalau kayak gitu. Berarti kosan Kakak base camp dong kalau kayak gitu? Iya sih, bisa dibilang base camp sih. Gitu. Ya. Lebih sering didatengin daripada kita datang ke kosan teman ya? In fact aku kos yang pertama juga agak ditegur, jadi karena ditegur nggak enak kan, makanya aku pindah. Mungkin karena aku rame itu nggak sih? Iya. Ntar kalau yang ini ditegur lagi pindah lagi. Pindah lagi gitu aja kali. Pindah lagi. Yang penting cari seru. Cari gitu lagi ya Kak. Oke nih kita Kara udah banyak banget cerita-cerita. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kayak boleh disampaikan nih ke teman-teman gimana sih ngekos tuh?
mungkin pesanku jangan terlalu takut sih kalau misal pertama kali kos atau apa. Misalkan biasanya kayak harus thinking kayak yang aku sebutin tadi kan. Ternyata kos tuh nggak semenakutkan itu kok. Pokoknya malah lebih banyak kan seru sih kayak nongkrong. Ada keluar sampai pagi nggak sih kamu? Aduh, jangan dibuka dong Kak, kartunya nanti ada orang tua yang nonton nggak bolehin anak yang ngekos lagi. Karena kita juga kayak nonton nongkrong geser sana geser sini, jadi lebih agak bebas sih. Tapi tetap jaga pergaulan lah ya. Gitu. Pokoknya kita udah tahu lah yang baik. Kayak balik lagi ke diri masing-masing kan, gimana kalian milih-milih pertemanan juga, pergaulan. Pasti kalian udah gede udah tahu lah mana yang baik dan yang benar ya Kak. Benar. Kayak itu pesan buat teman-teman nih, apalagi kita mau UTBK kan teman-teman nih pasti lagi cari-cari kosan juga ya semangat deh kan? pokoknya yang UTBK kan ini UB juga Lagi cuacanya adem banget ya sih, cocok banget nih gitu. UB juga Malang ya, cuacanya enak banget. Ada tongkrongan gitu. Ini kita sambil promosi gitu ya Kak? Iya. Boleh nih masuk UB teman-teman. Oke. Gitu aja nih pesan-pesannya. Nah, tapi aku ada terakhir nih. Karena kemarin kita sempat buka Q&A ke teman-teman di Shopee sering banget ngasih promo nggak sih? Betul. Nah, kalau di situ biasanya aku lebih siasatin kayak gini sih. Kita beli waktu ada promo aja. Misal kayak ada BM banget nih, kayak pengen apa dan kayak mager. Nah itu aku biasanya Kak baru ngandelin Shopee. Tapi kalau misal nggak terlalu penting atau masih ada effort lah keluar, itu nggak terlalu pakai Shopee. Kayak ini aja sih, bagaimana Kak misal pengen banget. Kalau kita mager itu baru pakai Shopee Food. Kalau misal enggak, ya udah kita keluar cari makan gitu. Berarti tipsnya kalau misalkan Shopee Food nih pas kita mager aja ya. Iya benar. Nah kita juga bisa masak kan ya. Kan masak yang praktis aja guys, kayak goreng nugget. Nah, frozen food kayak gitu. Frozen food gitu ya. Kalau selagi masih bisa keluar ya sekalian kita keliling-keliling Malang nggak sih? Suasana Malang kan enak banget tuh. Banget ya, iya gitu. benar banget. Apalagi cuacanya juga sejuk ya, dingin, kayak suka tiba-tiba jalan gak sih, tiba-tiba sampai batu Kak kita cari makan. Iya aku bener batu, aku pernah tuh kayak bisa cari makan, bisa sampai geser, tiba-tiba sampai batu. Di alun-alun, tahu nggak? Benar, banyak banget gak sih Kak makan street food di Batu banyak sih, jadi dia di sana tinggal kayak pilih tuh makanan banyak banget kan. Iya, betul banget. Boleh nih Kak kali kita makan bareng kan? Boleh sih Sabi, kapan-kapan gitu. Kita PC-PC aja ya Kak. Boleh lah kawan-kawan. Oke, bisa diatur ya. Next time. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke pertanyaan 2. Jadi pertanyaan terakhir nih buat kita hari ini. Ada yang tanya bagaimana cara tetap bisa menabung dengan gaya hidup kos yang pas-pasan. Oke, tentunya kan tetap kita yang balik lagi yang sebutin tadi kan, kita bagi tuh misal di transfer, kita bagi kayak misal kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi tetap tentuin skala prioritas. Kalau misal nggak terlalu urgent banget, pikir-pikir lagi lah kalau misal mau beli, apalagi kan kita anak kos ya. Jadi pandai manajemen waktu, sampai manajemen uang sendiri. Terus bagi lagi ke tetap sisihin uang buat investasi. Jangan dihabisin semua kalau dalam 1 bulan, tetap paling nggak 100-200 lah ya. Ada yang disisihin buat nabung juga ya Kak? Cicil-cicil dari sekarang nggak sih? Cicil dari sekarang, kalau nggak bisa nih kayak Kak Roy kan investasi. Iya, aku juga di sedikit itu sih main kayak investasi di Ajaib atau di saham, banyak kan sekarang. Banyak aplikasi-aplikasi iya. Oke, nah karena kita udah gede juga jadi kita tahu nggak sih barang-barang yang nggak terlalu penting tuh ya kan, jadi kita bisa ngurang-ngurangin lah gitu ya. Iya benar ya, nggak terlalu urgent, betul banget. Oke nih Kak, kita udah di akhir acara. Gak kerasa ya? Nggak kerasa banget, sedih banget nggak sih Kak? Kita ntar berpisah nih. Padahal kan kayak bersempat kita kayak kenalan ya. Iya, udah selesai. Iya, kita baru pendekatan juga udah selesai. Next time nggak sih kita harus ngobrol lagi? Boleh banget kan, kayak tadi kita boleh PC-PC-an kan ya. Makan di Batu. Makan di Batu, berdua aja apa sama teman yang lain nih? Tergantung kalian gimana enaknya nih. Karimnya gimana? Dua juga Sabi sih. Berdua boleh banget. Oke nih. Makasih banget ya Kak Roy udah mau jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama nih, aku bisa kayak sharing juga sih kayak pengalaman di kos ini. Thank you for having me banget nih dari Bemvia nih. Thank you banget ya. Makasih banget loh Kak. Udah keren banget nih teman-teman kan tips dari Kak Roy sama cerita-cerita yang seru-seru juga ya, kayak cerita horor. Tapi masih banyak cerita sih karena waktunya udah mau habis juga ya. Harus ngobrol sih, next time bawa kayak kita harus ngobrol. Atau boleh yang mau hubungin Kak Roy kan butuh teman kan, siapa tahu kan Kak, kita kan jauh kan, kayak jauh dari orang tuh pasti butuh teman ya sih. Nanti kan misal butuh sesuatu, butuh bantuan, boleh lah. Boleh PC ya teman-teman, yang mau PC boleh banget nih. Oke Kak,
Mungkin itu aja sih dari aku ya. Semoga teman-teman bisa ambil poin pentingnya ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua. Oke. Mungkin dari aku segitu aja. Aku Tania pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di konten Seru Mafia selanjutnya.